Di antara penyebab butanya hati itu perbuatan dosa yang terus menerus. Perbuatan dosa yang terus itu menyebabkan butanya hati. Mudah-mudahan semuanya dibersihkan hatinya oleh Allah. Semuanya hatinya bisa melihat, ya, tidak buta hatinya, ya. Dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Ihya juz 3 halaman 11. Wa mahma tarakamatidz dzunub tubi'a 'alal qulub. Apabila telah menumpuk dosa, dosanya bertumpuk, bertumpuk. Artinya dia tidak segera bertaubat kepada Allah setelah dia melakukan dosa. Kan kewajiban kita bertaubat. Ketika kita melakukan dosa, saat itu kita wajib bertaubat saat itu. Tidak boleh ditunda di dalam melaksanakan taubat, tidak boleh. Nah, nanti ada efek, pengaruh, bahaya dari menunda-nunda taubat, akhirnya dosa tersebut menumpuk di dalam hati. Wa mama tarakamat, dan apabila telah menumpuk adzunubu, dosa-dosa, tubi'a 'alal qulub, maka hati tersebut digembok oleh Allah. Hatinya dikunci. Hatinya dikunci oleh Allah. Ketika sudah disegel, dikunci oleh Allah ini hati karena penuh dengan dosa yang tidak segera ditaubati, apa yang terjadi? Wa inda dzalika ya'mal qalbu an idrakil haq wa salahiddin. Ketika hati tersebut digembok oleh Allah, disegel oleh Allah karena menumpuknya dosa yang tidak segera ditaubati, ya, maka terjadi buta hatinya dari menemukan kebenaran. Hatinya buta dari menemukan, akhirnya yang dia perjuangkan bukan kebenaran, ya, tapi yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Nu diteangan teh hayang cumpon ke hayang weh, lain hayang bener. Nah, itu gara-gara hatinya buta. Ketika hatinya buta, yang dipilih bukan yang benar. Yang dipilih yang sesuai dengan hawa nafsunya. Pokoknya mah nu akur jeung ka hayang weh. Ya, nu diteangan teh, nu dipilih teh teu manggihan kana bener. Untuk memuaskan keinginan hawa nafsunya. Wasalahiddin, dan hati tersebut buta dari kebaikan agama. Dianggap perintah agama ini nggak ada nilainya, tidak baik, ya, dianggapnya seperti itu. Yang kata agama harus dikerjakan, dia tinggalkan. Yang kata agama bagus, dia anggap tidak bagus, hilang, ya. Jadi hatinya buta dari mendapatkan atau menemukan kebenaran dan kebaikan agama. Apa yang terjadi ketika hati ini buta? Wa yastahinu bi amril akhirah. Ini hati akan menganggap remeh urusan akhirat. Urusan akhirat, kedeui, ngaji kedeui, ibadah kedeui, soleh kedeui, tobat kedeui. Menganggapnya remeh, seakan-akan tidak ada harganya, nilainya akhirat. Urusan akhirat seakan-akan tidak ada nilainya, menganggap remeh, menganggap enteng kepada urusan akhirat. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, urusan akhirat ini sangat penting, dianggapnya remeh. Lalu wa yasta'dhimu amrad dunya. Urusan dunia dianggapnya wah besar, sangat berharga, sehingga habis-habisan hidupnya untuk hanya dunia saja. Tidak memikirkan urusan akhirat, tidak memikirkan ingin baik akhlaknya, ingin benar ibadahnya, tidak ada pikiran. Ya, ini pengaruh dari butanya hati
Butanya hati sebabnya adalah menumpuknya dosa yang belum ditaubati. Urang mah teu kudu nganilai batur, kontrol diri urang masing-masing. Oh, ayeuna diondang ku presiden Pak Boro-boro mah. Diondang ku presiden kumaha? Oh. Nya. Jam genep sumpingna jam sabaraha? Wah, diwongi kene da Bapak Presiden atuh da ngondang. Leres? Teuing naon keur ditu diondang teh teuing naon? Hah? Cantang teu nguntungkeun, teuing naon minangkana. Ketika kita diondang oleh orang kaya, nih Sandri diondang orang kaya. Oh, orang kayanya dermawan. Orang kayanya jujur. Orang kayanya dermawan, sayang. Baik. Diondang tahlilan. Diondang kusaha? Kuno beunghar. Lalu amplopnya ya enggak banyak 10 juta ewang lah. Kalau bateing ya 10 juta. Santri kira-kira kumaha? Makaning jam 12 beuting tahlilna. Wah itu Masya Allah semangatnya luar biasa. Ya, semangat apa tidak? Sok di sawer ti maghrib tapi ka subuh nu bareureum. Semangat moal? Oh, semangat. Masya Allah. Wah, semangat kan gitu ya. Semangat? Semangat moal nunutan ngaji ge moal nunutan. Oh, semangat. Yasta'zimu amradud. Wah, semangat. Itu diondang oleh manusia. Manusia itu ya gak beda sama apa ya namanya manusia, makhluk ya, tidak punya apa-apa hakikatnya manusia, yang punya hanya Allah. Tapi ketika kita diundang oleh Allah, hayya 'alas shalah, itu undangan dari Allah. Hayya 'alal falah, undangan dari siapa? Siap-siap nak kumaha? Memeh adzan geus siap, geus adzan can siap. Diundang oleh Allah mah kayak saueuh hargaan undangan di pangeran mah. Hayya 'alas shalah, hayya saleh beureum api-api torek. Diundang ku saha? Padahal nikmat dari siapa? Hidup dari siapa? Sehat dari siapa? Rizki dari siapa? Nah, itu Allah dihare-harekeun. Nah, itu. Kenapa ini terjadi? Karena buta mata hatinya. Ketika seorang buta mata hatinya, dia akan meremehkan urusan akhirat, urusan ibadah, urusan amal soleh, sehingga tidak ada di dalam hatinya nilai agung ya perintah Allah ini. Tapi urusan dunia, wah habis-habisan. Bung tinggalun, disuk-suk, tidung, mastaka janten sampean janten, keun bae hujanan ge, keun bae papanasan ge, bebeakan. Gitu. Nah, itu lain hatina ulah neangan dunia kade lain. Ieu mah keur nyaritakeun bahayana lolong hate. Wa yasta'zimu amrad dunya. Dia menganggap agung urusan dunia. Di dalam hati yang mahal itu dunia. Imah, mobil, sawah. Salat teu dianggap agung. Ngaji teu dianggap agung. Maca Quran teu dianggap agung. Zikir teu dianggap agung. Sholawat teu dianggap. Birrul walidain teu dianggap agung. Parentah Allah teh geus eueuhan we. Gara-gara lolong hati. Itu butanya hati seperti itu. Jadi kalau hati sudah buta, saat hati buta, maka urusan akhirat di dalam hati tersebut ya dianggapnya remeh. Teu sieun sul hati sul hati mah. Teu sieun. Teu sieun kayak kumaha di alam kubur bisi meunang siksa kubur, teu sieun. Teu sieun kayak di akhirat bisi dikararakakeun eueuh kasieun. Nu sieun teh sieun sangsara di dunia we hungkul. Teu sieun sangsara kayak dia. Kenapa? Karena buta hatinya. Buta hatinya. Wa yasiru maksural hammi 'alaiha. Dan jadi itu hati adalah yang fokus tujuannya untuk dunia. Deui we.
Nu di pikiran teh teu mikiran ibadah, teu mikiran amal soleh, teu mikiran dunia ke akhirat daya. Ukur dunia jeung dunia. Hayang senang di dunia, mung susah di dunia. Teu mikiran hayang senang di akhirat, sieun susah di akhirat teu mikiran. Itu kalau orang hatinya sudah buta. Ya, tidak memikirkan bagaimana nasibnya nanti di akhirat. Teu sieun sangsara di akhirat. Teu sieun cilaka di akhirat. Nu dipikasieun di dunia we hungkul. Sieun sangsara di dunia, teu mikiran sieun sangsara di akhirat. Pengaruh hati yang buta. Kemudian bagaimana orang kalau hatinya buta? Fa idza qara'a sam'ahu amrul akhirah wa ma fiha minal akhtar dakhala min udhunin wa kharaja min udhunin. Ketika telah mengetuk kepada pendengarannya urusan akhirat, bahaya nanti di akhirat, ada siksa kubur, ada siksa neraka, ada hisab, ada timbangan, ada sirat, wah pokoknya bangsa yang bahaya-bahaya, yang mengerikan-mengerikan. Cuman itu ucapan masuk telinga kanan, keluar telinga, ukur ngaliwat ukur, itu bisa asup kana hati. Plus weh, asup, keluar gitu. Itu bisa asup kana hati. Tidak menyerap ke dalam hati, itu nasihat. Nasihatnya tidak menyerap kepada hati, gara-gara hatinya buta. Na'udzubillah. Mudah-mudahan sing dibarentakeun hati urang sedami. Masya Allah. Kita nggak usah ya menilai orang lain, kontrol diri kita. Itu nggak usah ngontrol orang, kontrol diri kita. Bisi urang nololong teh, gitu lain bisi batur. Bisi urang nololong teh lain bisi batur. Ya, kontrol diri kita. Bagaimana kita terhadap perintah Allah? Apakah sudah terasa agungnya perintah Allah? Ketika kita mendengar adzan, merasa gembira hati kita. Kontrol. Ya, kontrol diri kita. Hati kita kontrol. Kemudian walam yastagirra fil qalbi walam yuharrikhu ila taubah wat tadaruk. Dan tidak menetap itu nasihat urusan akhirat di dalam hatinya dan tidak menggerakkan kepada untuk bertaubat. Gitu ya. Di mana jalan bagas hatena gitu bakal terjadi, itu akan terjadi, betul-betul terjadi. Terjadi seperti itu. Orang kalau buta mata hatinya terjadi seperti itu. Ya. Kemudian ulaikal ladzina ya'isu minal akhirah kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Mereka itulah orang-orang yang putus asa dari akhirat, seperti putus asanya orang-orang kafir dari ashabul kubur. Ini pengaruh bahayanya dosa. Maka dosa jangan dianggap baik dosa yang besar atau dosa kecil, apalagi yang besar. Baik dosa yang hubungannya dengan Allah atau dosa yang hubungannya dengan makhluk Allah. Jangan dianggap remeh, itu bahaya. Kalau dibiarkan tidak segera ditaubati, mengakibatkan kepada butanya hati. Terus